Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Diktum. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa yang baru masuk di Fakultas Hukum. Namanya yang pertama itu Firza ya. Firza. Yang satu lagi Bima ya. Bintang. Ya. Bintang. Oke. Bisa diceritakan pertama-tama gitu, kenapa Firza itu bisa masuk UMI gitu loh? Sebenarnya ini gara-gara apa? Pelarian SNPTN nggak masuk di perguruan tinggi negeri. Terus karena Muhammadiyah dekat, terus udah menarik gitu, udah kayak seneng aja gitu kalau diceritain tentang UMI itu. Masuk di UMI. Oh. Berarti ini yang pertama dong, untuk apa pilihan pertama gitu untuk swasta? Swastanya gitu? Ya nggak kepikiran lagi kalau swasta mah, kalau negeri dulu ke IPB. Mantap. Keren. Nah, kalau Bintang gimana nih? Ya awal-awal masuk ke UMI kan istilahnya bisa dibilang nggak tahu apa-apa. Gimana sok ceritain awal mulanya gimana? Kalau Bintang sih ya masuk ke UMI itu sebenarnya pindah. Soalnya Bintang dari Jakarta dulu. Di kampus Unusia. Universitas Nahdlatul Ulama. Oh, iya. Iya, Bintang pindah dari situ. Di sana juga ngambil hukum, tapi pindah kenapa pindah? Karena nggak bolehin sama mama. Di rumah nggak ada cowok soalnya. Oh, berarti ada pandangan keluarga tersendiri ya? Iya, paling juga S2 kita lanjut di Trisakti, kalau nggak di UI. Oh, sudah ada, kedepannya sudah ada Udah konsep kita. Udah konsep. Nah, kalau Firza gimana pandangan keluarga pas kamu masuk UMI gitu? Kalau pandangan ya itu sih, kalau keluarga nggak ngelarang apa sih, nggak ngeharusin kamu kuliah kemana karena itu kan hak kita ya. Kalau misalnya kamu mau ke situ ya udah, tapi kamu harus benar-benar bertanggung jawab bahwa kamu bisa untuk lulus dengan predikat baik sih. Ya, mantap. Ya, saya siap. Udah sih gitu Nah, aja paling. kalau Bintang gimana nih? Kan kamu nggak bolehin sama mama ke Universitas Unisa ya? Ya di luar Sukabumi. Di luar Sukabumi. Nah, pas masuk UMI gimana pandangan keluarga terhadap kamu? Keluarga sih dukung aja, asalkan jangan jangan malas-malasan. Soalnya orang tua tahu gitu, Bintang itu kalau kuliah cuman absen doang. Kita Bintang Zoom itu kan HP suka disimpan aja, kalau nggak laptop disimpan, jarang ngedengerin gitu. Itu aja, cuman harus diubah itunya aja dari orang tua buat Bintang. Berarti pernah nggak mencapai, misalnya kalian berdua tuh mencapai sesuatu yang memang luar biasa gitu pas sekolah menengah gitu, kayak prestasi apa gitu di bidang apa? Kalau Firza sendiri ada nggak? Kalau misalnya SMK sih belum sih, karena ya gitulah SMK masa lalunya gitu. Agak suram ya. Kalau di SMP paling ya ikut-ikut lomba paskibra gitu aja. Kalau buat kejuaraan khusus belum pernah sih. Belum pernah ya. Kalau untuk Bintang sendiri gimana? Sama sih, kalau di SMA itu kan kita Bintang itu agak nakal sih. Tapi kalau SMP kita aktif di olahraga Bintang. Iya. Olahraga apa? Atletik, voli, bola juga. Oh, berarti kemana-mana ya, yang penting olahraga. Iya, olahraga. Kalau sekarang kayaknya udah enggak sih. Iya. Tidur terus. Kamu berbahan. Nih, kan misalkan dari SMA itu ke mahasiswa ada kayak transisi gitu, ada perbedaan. Betul. Nah, kalau dari Firza sendiri, apa yang kamu rasakan setelah jadi mahasiswa? Kalau menurut saya sih, kalau dari siswa ke mahasiswa tuh lebih dewasanya kelihatan banget. Kalau waktu SMA tuh kayak kita tuh ngejalanin itu benar-benar harus bebarengan gitu. Harus terpaku sama teman-teman gitu.
kalau di mahasiswa, kalau dia udah jadi mahasiswa tuh kita tuh benar-benar harus ngelakuinnya secara pribadi, harus secara sendiri, harus sudah kelihatan lah mandirinya gitu. Karena kan kita nggak tahu ke depannya kita itu apa sih namanya bakal bergantung sama teman atau enggak. Jadi udah membiasakan diri buat mandiri aja gitu, mahasiswa. Berarti harus mandiri lah. Iya gitu. Nah, kalau dari VOP Bintang nih, apa perbedaan? Kalau dari Bintang sih ya kerasa itu lebih mandiri lagi sama sih. Cuman di situ kita jangan lupa juga ke kelompok. Karena kan kita di mahasiswa itu sebagai agen of change kan. Sebagai pembawa perubahan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi kalau kita sendiri aja kita nggak bisa merubah itu gitu. Kita kan harus menjadi generasi pelurus bukan penerus gitu. Kan kalau penerus itu banyak gitu kan, anak kalangan mahasiswa juga ada yang ini ada yang gitu kan. Nah, kita itu harus menjadi generasi pelurus bukan penerus. Itu sih yang dari Bintang. Jangan lupakan kelompok juga. Sekarang dari Bintang dulu deh. Nah, menurut kamu penting nggak sih ikut organisasi gitu di kampus ya, di kampus bukan di luar. Nah, penting nggak sih gitu? Dan kalau misalnya penting tuh untuk apa alasannya? Gitu? Kalau dari Bintang sih penting banget. Kenapa? Iya kan kita juga itu di kampus kan di internal kan, organisasi internal kan maksudnya itu kan penting karena kan kita nggak kalau bagi Bintang ini ya, bagi Bintang itu Bintang nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu yang pulang pergi aja gitu kan. Kita juga harus aktif. Kalau kita di SMA itu kan cuma pulang pergi gitu kan. Nah di situ Bintang nggak mau gitu. Kita sekarang mahasiswa, kita harus lebih dewasa lagi. Jadi iya ya. Iya Iya gitu, kuliah rapat itulah penting banget itu alasannya. Kalau untuk Pirza gimana nih? Menurut POV kamu apakah sama gitu, apa berbeda? Alasannya gimana? Kenapa? Penting banget pokoknya. Karena kan kalau waktu dulu di sekolah menengah gitu kan kita hanya menemukan organisasi intrasekolah OSIS doang ya. Kalau di sini kita mencakup banyak banget organisasi mahasiswa, kegiatan mahasiswa. Terus di sini di Universitas Muhammadiyah ini lebihnya itu ada ortomnya, organisasi otonom, IMM. Nah, IMM ini menurut saya bagus banget di bidang intelektual dan keagamaannya. Terus dari segi segala aspeknya lah bagus pokoknya organisasi mahasiswa ini. Saya juga melihat orang-orang yang menjadi aktivis itu memang betul-betul aktif di organisasinya gitu. Sudah kelihatan lah dari awal bakalan bagus gitu kalau ikut organisasi. Nah, ada nggak kepikiran misalnya kalian itu ingin berkiprah di organisasi, misalnya jadi ketua IMM misalnya? Ada nggak kepikiran untuk berkiprah di organisasi mana dan sebagai apa gitu? Pasti ada. Kalau kayak gitu kan kita tuh masuk organisasi kan tujuannya memang pengen jadi yang geraknya lah, yang menggerakkannya ya gitu. Kalau saya sih pengen ya ini gubernurnya. Tapi kalau kita jadi ketua atau pemimpin gitu kan ya. Pemimpin itu bukan kita enak-enak aja. Iya, tapi pemimpin itu menderita loh. Pasti kalau menderita yang pasti. Itu kalau misalnya jadi kepala departemen juga udah kepikiran. Iya. Itu pemimpin menderita loh, bukan enak-enak loh, benar loh. Tapi untungnya ada juga buat kedepannya kita jadi lebih menjadi mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus juga kan itu. Iya, karena kita kan sebagai manusia diciptakan sebagai khalifah. Kalau misalnya kita juga harusnya bisa memilih kita mau memilih kepala ayam atau buntut sapi. Kalau misalnya kita memilih buntut sapi, kita hanya ingin dituntut oleh orang lain. Tidak mau menjadi pemimpin ke depannya gitu. Iya, benar. Nah, sekarang kan misalnya udah pemilihan kan kemarin, udah kayak masuk organisasi, udah jadi mahasiswa, udah. Menurut kalian apa negatif dan positifnya? Dari siapa nih? Ya, dari Pirza dulu lah. Pirza dulu. Kalau positifnya ya lebih bisa memanage waktu, terus lebih bisa bertanggung jawab akan segala hal, terus lebih bisa menggali sesuatu yang belum kita dapatkan sebagai siswa gitu. Kalau negatifnya cuma satu sih menurut saya, kurang dapat untuk berkumpul
ngumpul dengan teman-teman siswa, teman-teman pada saat sekolah menengah tuh kurang banget waktunya gitu aja. Ya, jadi udah punya kesibukan. Iya, gitu. betul. Iya, kita tuh susah banget gitu pengen kumpul sama teman-teman tuh. Udah susah banget lah. Susah banget kayak apa? Sendiri-sendiri. Iya, kayak kita tuh ibaratnya udah apa sih namanya? Udah masuk ke dunia kerja lah gitu. Kalau jadi mahasiswa tuh gitu. Nah, untuk Bintang. Kalau dari Bintang itu kan positifnya kita menjadi orang yang berintelektual. Kita mempunyai jiwa karakter yang berani. Karena kalau Bintang pernah baca buku gitu kan, Haji Umar Said Cokroaminoto, yang dimana jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, kalian jangan mempunyai banyak ketakutan dan sesembahan. Itu yang sampai sekarang Bintang pegang. Dulu itu pas SMA kan Bintang pegang kata-kata itu cuman nggak ada takut-takutnya gitu. Iya, tapi pas sekarang kita sebagai mahasiswa gitu kan, mau ngobrol sama siapapun, kita mau ini sama siapapun, kita nggak ada takut-takutnya loh Bang. Iya, kalau ini kan kita jadi bawa apa ya disebutnya, ijah ya atau apa nih kalau disebutnya kalau di Islam. Auranya beda. Ya auranya gitu berkarisma kita kan kalau gitu. Berkarisma. Itu isi positifnya. Kalau negatifnya kita di kalangan mahasiswa itu yang aku lihat sendiri gitu kan, dengan kepala mata sendiri gitu kan. Negatifnya itu kadang anak-anak mahasiswa zaman sekarang serasa dia lebih tahu. Iya itu yang Bintang lihat pandang sekarang kan. Jadi mereka mempunyai ilmu yang kata mereka itu seluas cakrawala kan. Jadi banyak ngomong kita nggak diberi omong sama dia gitu. Kita nggak diberi panggung tapi dia terus ngomong-ngomong. Jadi kita serasa di apa ya gitu. Serasa ya digurui lah Bang. Iya gitu. Jadi kita mau ngomong di ini lagi. Jadi itulah negatif dari mahasiswa. Jadi nggak mau mengalah. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa benar-benar kita harus tahu porsi kita kan untuk berbicara, untuk mendengarkan, itulah negatifnya. Dari Bintang gitu. Nah, menurut kalian gitu, kenapa kalian tuh tertarik pada hukum, fakultas hukum gitu? Padahal kan kalau misalnya ngomongin hukum itu sangat sulit sekali ya. Ngomong lah KUHP gitu. Kita datang harus berkecimpung di KUHP. Terus baca berapa pasal gitu. Banyak. Nah, kenapa milih hukum? Dari Bintang dulu. Boleh. Kalau dari Bintang memilih hukum itu satu sih, wawasan kita lebih luas dan lebih dalam. Karena hukum itu kita bisa masuknya ke sejarah, masuk ke ekonomi, masuk ke ini, masuk ke ini, itu masuk. Jadi kita tahu gitu semuanya. Kita ngobrol ekonomi kita tahu, walaupun kita nggak tahu lebih dari mereka gitu kan, dari anak-anak ekonomi gitu kan, tapi kita cuma tahulah dasar-dasarnya. Terus kita bisa masuk ngobrol sama siapanya itu Bang. Kita jadi tahu lebih dalam lagi gitu, ilmu kita lebih luas lagi. Dan terus Bintang itu kan pengen jadi kalau ngobrol sama polisi atau sama sama pemerintah gitu, kita bisa membawa dasar. Lebih pede. Itu yang Bintang butuhkan dari itu. Jadi kita berani ngobrol sama siapapun, kita punya argumentasi gitu. Contohnya kayak kemarin kita nyelesain kasus saya di Cibadak gitu. Kita punya dasar, punya undang-undang, kita tahu. Jadi kita pede aja gitu kan. Sampai kan dia nggak bisa berbicara juga. Kita mau lanjut ke polisi, hayu kata saya. Tapi ya dianya kayak gitu kan. Dia nggak tahu undang-undang. Itulah yang manfaat kita dari hukum itu, ilmu hukum ya, mau masuk hukum itu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita punya argumen, iya, udah tahu dasar undang-undangnya gitu. Iya. Kalau dari Firza, gimana? Kalau saya sih dari awalnya nggak kepikiran gitu ya. Soalnya kan saya awal dari sekolah menengah tuh jurusannya jurusan pertanian. Jurusan pertanian, tapi saya lihat di sekeliling kita di sekolah menengah kejuruan ini banyak sekali kasus-kasus yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa hukum. Kayak kasus-kasus kenakalan remaja tuh banyak banget di situ. Kayak kasus-kasus tawuran gitu, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Itu banyak banget sehingga saya tuh pengen banget, hati saya tuh bergerak, kok gini banget gitu, kenakalan remaja sekarang udah banyak banget, terus udah di ambang batas lah pokoknya. Nah, jadi dari situlah saya mulai
pengen kayaknya memutuskan buat masuk di hukum aja gitu. Ya. Kalau saya ada tambahan. Ya. Kalau dari Pirja tadi gitu, saya lebih lihat luasnya lagi di luaran ini ya, di Indonesia. Kayak contohnya kemarin itu kan yang di Unri, Ya. yang pelecehan seksual. Sampai sekarang kan belum selesai kan. Terus yang di Papua yang di ini itu. Nah jadi kita itu Bintang itu pengen punya apa ya? Terobosan. Iya, jadi kita tuh nggak ada paribahasanya apa tuh? Hukum tumpul ke bawah itu. Ya. Itu nggak mau, pengen kita rubah itu. Tumpul ke atas. Iya, tumpul ke atas, Ranking ke Pajak bawah. bawah. pengen ke bawah, pengen kayak seperti itu bang. Gitu. Karena Bintang lihat di IG, di media sosial itu kan, banyak itu kasus-kasus yang belum terselesaikan. Ya, padahal sebenarnya memang sebenarnya nggak mudah tapi nggak susah juga. Iya gitu, benar. Dan ada lagi satu lagi tambahan mengutip dari kutipan dari Hans Kelsen yang mengatakan ubi societas divius. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena Indonesia ini banyak sekali masyarakatnya, tetapi yang mendapatkan hukum itu tidak seluruhnya, gitu. Tidak sepenuhnya orang-orang di Indonesia ini taat akan hukum. Iya. Jadi kurang banget itu. Di situ ada masalah. Hebat sekali. Nah, dari Firja dulu. Kamu kan sudah jadi mahasiswa hukum, ya dari SMK Pertanian. Iya. Nah, pandangan keluarga kamu masuk ke hukum gimana? Pasti istilahnya adalah kayak, lu yakin mau masuk hukum gitu? Adalah mungkin. Bisa diceritakan? Ada pasti, ya terutama gini, banyak banget dari keluarga saya yang bilang jurusan pertanian masuk ke hukum naon kan gitu kan, kayak loh kayaknya masa depan saya yang nentuin gitu aja. Kalau misalnya ibarat katanya kayak saya yang nentuin loh, saya yang bakal maju ke depannya. Tapi emang itu nggak bisa dihindari sih kalau kayak gitu mah. Cuman ya kita nanggapinnya gimana kita aja sih. Kita menurut mereka itu kurang bagus ya kita buktiin aja. Gitu. Jadi kita tinggal kayak membuktikan apa yang selama mereka ragukan. Iya gitu. Nah, untuk Bintang ada nggak gitu dari papa atau mama gitu bilang bahwa kok ke hukum lagi gitu loh? Apa nggak bosan gitu dihukum terus? Kalau saudara itu banyaknya disuruh jadi taruna kan. Taruna apa? Tahu. Ako, Taruna itu apa? TNI. Iya. TNI. AU. Iya. Disuruh masuk itu, dan ada juga yang disuruh jadi ustadz lah, jadi inilah itu. Tapi pandangan saya kan beda itu sama mereka. Ya kita tuh cukup membuktikan aja kalau dari video tadi itu. Kita buktikan sampai sekarang kan kita bisa juga. Sampai mereka percaya juga. Oh bahwa Bintang ini udah berubah. Bintang udah ini udah itu. Dulu kita Bintang nggak berani bicara gitu. Kan Bintang pernah baca buku yang pernah Najwa Shihab bacain juga kan. Jika kamu ingin mempunyai keinginan, jika kamu ingin mencapai cita-cita atau mencapai keinginan, kamu itu intinya harus berani berbicara. Itu yang sekarang saya pegang juga sampai sekarang. Berani berbicara aja sama siapapun juga. Kita ngobrol sama saudara, sama uas saya yang Kopassus itu kan, dia kan lebih tahu, lebih mengerti hukum itu apa kan. Ya kita berani aja bisa sama dia kan. Dan kelebihan dari hukum memang tujuannya Iya, dengan bicara. iya gitu. Kita kan harus bisa jago public speaking juga kan. Nah, selain tadi ingin membuktikan kepada orang, apa yang kamu harapkan selama jadi mahasiswa hukum? Dari siapa? Dari aku. Boleh lah. Boleh. Harapan aku ke depannya sih ingin merubah lagi, Bang. Ingin merubah apa? Apa ya? Jadi ya hukum-hukum yang tumpul ke bawah itu. Oh, jadi ingin merubah stigma, stigma hukum, itu. hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah itu. Iya, pengen merubah itu. Itu cita-cita harapan aku yang paling besar itu. Iya. Karena saya sedih di lingkungan kampung saya itu banyak yang seperti itu, yang belum terselesaikan, suruh bayar segini, itu saya benci, Bang. Ya, pastilah, pasti. Iya. Karena walau bagaimanapun kan pasti yang jadi korban itu tetap orang yang istilahnya paling lemah. Iya.
Itu. Dikategorikannya kan seperti itu. Itu harapan saya. Saya di situ mempunyai jiwa yang membara gitu kan. Kita mempunyai apa? Semangat. Iya, semangat gitu kan. Ada api yang terbakar dalam dirimu, jangan sampai padam. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Itu harapan saya ke depannya, pengen merubah itu. Iya, saya benci sama orang-orang seperti itu. Saya benci itu sampai kapanpun juga. Nah, untuk Firza, apa harapannya selama jadi mahasiswa? Harapannya ya pengen lebih ini sih, pengen lebih tahu kalau misalnya hukum ini benar-benar adil gitu kan. Kan kata ya benar tadi kata Bintang, kalau misalnya hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Nah itu sebenarnya bukan, itu sebenarnya ada oknum-oknum yang di dalamnya melakukan hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya hukum itu memang benar-benar adil, seadil-adilnya gitu. Dan saya ingin merubah itu juga sama. Jadi ingin apa? Meluruskan lebih itu ya, konsentrasinya ingin lebih ke arah hukum itu harus jadi benar ya, bukan disalahgunakan. Disalahgunakan. Iya gitu. Nah, ketika misalnya kamu tuh udah lulus nih, nah profesi apa yang ingin kamu ambil? Aduh, profesi Presiden. 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 Lebih ke ini sih, advokat, pengacara ya. Kenapa saya pilih pengacara? Karena pengacara tugasnya untuk memberi bantuan agar masyarakat lebih tahu akan hukumnya gitu. Ya, jadi lebih menyeimbangkan lah gitu, menyeimbangkan antara kasus-kasus yang dihadapinya gitu. Gitu sih. Kalau untuk Bintang? Kalau dari Bintang sih ada 2. Pengen jadi KPK atau DPR, ketua DPR RI. Biar gak semena-mena lah Bang Dek saya. Apalagi saya pengen jadi KPK itu. Tapi kalau Anda mencaleg, saya kayaknya enggak saja deh. Untuk harapan di UMI sendiri, apa harapan kalian dari Bintang dulu deh? Harapan saya di UMI, saya ingin membawa nama baik UMI di luar masyarakat. Maksudnya untuk apa? Maksudnya di masyarakat itu bagaimana gitu? Maksudnya apakah baik sosial, apakah gimana? Jadi membawa nama baik UMI, kita terpandang baik. Baik ya. Dari segi sosial, dari segi apapun gitu kan, kita bisa membawa nama UMI yang lebih baik lagi. Itu yang Bintang ingin. Kita banyak bersosial, konsolidasi ke orang-orang, ke kampus-kampus lain, bahwa UMI itu terbaik itu yang saya pegang, saya omongin ke orang gitu. Saya ngobrol sama anak IPB, anak UPI, bahwa UMI itu terbaik. Kita bisa loh nyaingin mereka. Itu yang kita nggak kalah sama saya sama UI sama Trisakti juga gitu. Itu yang itu yang Bintang pengen itu. Untuk Firza, apa harapan yang ingin dicapai ketika di UMI? Harapan saya ya pengen ini sih, di kalangan masyarakat tuh banyak banget yang bilang kalau misalnya ngapain sih masuk UMI, pindah loh katanya, pindah kayak aliran katanya. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Loh, ini kan kata saya bukan aliran, ini kan sekolah kata saya gitu. Saya ingin merubah stigma masyarakat bahwa UMI itu aliran, masuk Muhammadiyah itu bakalan pindah aliran gitu. Pengen ngerubah aja kayak kita lebih lebih memberikan pemahaman bahwa Universitas Muhammadiyah ini bukan aliran, tetapi kampus yang benar-benar terbaik di segala bidang intelektual, keagamaan dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi kalau Muhammadiyahnya kan kita organisasi iya, kan. gitu. Jadi kita itu ingin meluruskan bahwa UMI ini tuh organisasi kampus gitu. Iya. Gitu. Nah, mungkin segitu saja mungkin ya untuk wawancara pada hari ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan Anda ingin ingin melihat kelanjutan dari kita, subscribe dan like channel video ini. Mungkin gitu aja, Bro. Oke, siap. Mantap. Terima kasih ya, Bang. Makasih Bang.